Oke, Bapak Ibu, berikut ini panduan untuk unggah tugas ataupun unggah tugas kolaborasi atau unggah demonstrasi konseptual ya di pelatihan komite pembelajaran SMK Pusat Unggulan yang berbasis moda daring. Ya. Baik, di hari ketiga, kalau kita lihat di hari ketiga, ini di sesi asinkronus itu sudah mulai ada penugasan unggah hasil ruang kolaborasi. Ya, ini juga ada. Ini kalau lihat kodenya model ini nih, ini berarti tempat untuk mengunggah tugas ya. Gambar kertas biru ada centang di pojok bawah. Ini juga demonstrasi konseptual. Kemudian ini unggah tugas ruang kolaborasi untuk pengawas ya. Ini ada 2 malah. Kemudian ini ada demonstrasi konseptual. Ini juga walaupun nggak disebutkan unggah, ini ternyata ini fitur mengunggah tugas Bapak Ibu. Ya. Gambarnya ininya lingkaran biru kertas, kemudian ada checklistnya. Oke, baik. Nah, setiap unggah tugas ini penjelasan tentang LK-nya itu kadang langsung di dalam unggah ini ya, misalnya yang ini LK-nya di sana. Tapi belum tentu, kadang itu di aktivitas sebelumnya. Jadi sebaiknya makanya dalam pembelajaran itu runtut, jangan kemudian langsung tiba-tiba mengunggah tugas. Dibaca dulu, karena kalau kita cek misalnya yang ini, unggah hasil ruang kolaborasi. Ini hampir tidak ada menyebutkan LK di sini. Silakan unggah hasil pekerjaan kelompok di kegiatan ruang kolaborasi pada kegiatan ini sesuai dengan petunjuk pengiriman. Jadi nggak disebutkan LK-nya di sini. Oke, baik kita kembali ya. Ini yang hari ketiga itu 11 Juni. Itu ada di mana LK-nya. Nah, itu kadang-kadang memang ada di aktivitas sebelumnya. Sehingga makanya harus runtut. Misalnya Inang tadi ini ternyata LK-nya ada di ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini ruang diskusi, kemudian di sini disebutkan. Nah, ini baru disebutkan mengunduh LK, lembar kerja, mengidentifikasi kegiatan, membandingkan, dan mengunggah kembali. Ini pertanyaan-pertanyaannya, kemudian ini LK-nya baru kita bisa dapatkan. Dan di sini sebenarnya lebih jelas Bapak Ibu. Makanya sebaiknya setiap fitur itu dibaca lengkap. Ya. Di sini disebutkan Bapak Ibu bisa mengisi lembar kerja ruang kolaborasi di atas, kemudian unggah hasil pekerjaan kelompok diunggah hasil ruang kolaborasi. Jadi LK-nya mengunduh di sini, tetapi mengunggahnya di fitur yang lain. Ya. Nah, ini hanya untuk berdiskusi. Oke, baik. Kita coba lihat untuk LK-nya ya. Ini cara mengunduh LK. Ini juga ada bermacam-macam Bapak Ibu. Ini langsung ada yang langsung dibuka. Nah ini masuk ke Google Drive Bapak Ibu. Mungkin waktu di penjelasan belajar ID ya. Nah ini gimana mengunduhnya? Nah ini ada di file, kemudian unduh sebagai apa? Nah, pilih yang biasanya yang paling atas. Kadang-kadang Word, PowerPoint, ya itu yang bisa diedit. Nah ini kita unduh. Ini contoh yang aktivitas pertama ya Bapak juga. Ini hasilnya kalau saya buka. Nah ini ya, enable editing. Ini bisa dikerjakan ya. Setelah di enable, disimpan. Nah biasanya petunjuknya adalah ketika mengunggah
file ini disimpan, setelah dikerjakan itu disimpan dalam bentuk PDF. Ya, atau print yang sifatnya PDF. Ya, atau Shift S yang formatnya PDF. Ini biasanya seperti itu. Biasanya setelah selesai mengerjakan dan mau diunggah ke fitur di sana adalah dengan cara di PDF-kan. Oke, baik, kembali ke sini. Misalnya ini sudah mengerjakan. Bagaimana mengunggahnya? Kita kembali ya nih, Bapak Ibu, navigasinya jika sedang kemana-mana paling mudah adalah mengeklik tulisan ini setelah My Course atau harinya. Itu Bapak Ibu akan kembali ke sana. Oke ya, hari ketiga tadi ya. Oke, jadi yang unggah hasil ruang kolaborasi ternyata LK-nya ada di sini. Ya. Oke, sekarang bagaimana cara mengunggahnya? Oke, dibuka. Ini ada perintahnya. Silakan unggah hasil di ruang ini. Klik tombol Add Submission, pilih tombol ya atau tanda panah ini, upload file, choose file, upload this file, save change ya. Ini. Oke, misalnya ini ya. Oke. Kita cari, tadi kan perintahnya itu Add Submission. Kita ke sini, klik Add Submission. Oke, kemudian dipilih ini, tanda ini, atau drag ke sini. Oke, saya model yang biasa, klik upload file, choose file, itu tugas yang pertama. Ya, misalnya ini. Misalnya ini ya. Oke, misalnya upload terus. Kemudian langsung di upload this file. Oke, ini hasilnya. Bapak Ibu kalau sudah mengunggah, kalau ada kesalahan, itu Bapak Ibu bisa diklik, kemudian delete. Oke, nah kembali lagi. Choose file, kita ulangi. Ya. Misalnya ini, kemudian upload this file. Save change. Setelah penyimpanan. Ini proses mengunggah. Ini hasilnya di bawah. Nah, ini. Bapak Ibu. Oke, ini sudah tertera, filenya sudah upload ya. Setelah membaca ini, ternyata bukan ini filenya. Harusnya ini adalah tugas pengembangan komunitas praktisi. Ya, ini ternyata LK yang bukan ini. Bapak Ibu bisa mengedit. Caranya apa? Ini ada tombol edit submission. Ya. Kalau ini untuk memindah, menghapus tugas. Oke, kita ulangi, kita edit submission. Ini contohnya misalnya salah mengupload setelah diperiksa tadi. Kita delete dulu, diklik, kemudian delete. Nah, kita ulangi. Ternyata adalah LK yang demonstrasi konseptual komunitas praktisi yang kita upload. Upload this file. Save change. Oke, baik. Ini setelah dicek kembali di bawah scroll. Nah, ini sudah. Ini kapan? Ibu bisa memberi komen untuk menyampaikan ke pengampu dan sebagainya, tinggal diklik plus. Kalau tidak, sudah cukup, maka bisa kita kembali ke depan dengan cara paling mudah adalah jangan back Bapak Ibu, tetapi gunakan fitur ini, navigasi ini. Ya, kita navigasi tanggal yang 11 Juni atau hari ketiga.
Oke, itu contoh pertama. Saya akan tunjukkan contoh yang lain yang mirip ya. Nah ini seperti ini nih. Ini ternyata namanya demonstrasi konseptual. Ternyata di sini itu mirip seperti unggah hasil ini, tetapi LK-nya sudah tertulis di sana. Kita coba lihat. Nah ini, selamat datang di sesi ini. Ini dibaca, silakan tugasnya apa. Nah ini, disuruh mengunduh lembar kerja pada LMS. Membuat rencana kerja dan seterusnya, mengunggah kembali lembar kerja. LK-nya di mana? Ini kalau kita lihat di unduh dokumen di bawah ini sebagai LK. Kita klik di sini. Nah ini contoh yang lain, ini berupa Word. Maaf, bukan berupa Google Doc ya, Google Doc. Gimana cara ngunduhnya? Lewat menu File, kemudian Download atau unduh, kemudian Microsoft Word. Ya. Sehingga nanti kita bisa kerjakan di Microsoft Word. Ini hasilnya. Nanti bisa diedit. Enable editing. Kemudian nanti disimpan setelah dikerjakan menjadi file PDF. Oke, misalnya sudah siap, maka cara mengunggahnya adalah ini kita kembali ke tab ya ini ya. Nah, ini di tab yang atas nih. Ini di sini setelah mengerjakan selesai, pas waktu bisa kembali dari depan, misalnya di sini lagi setelah mengerjakan kan mungkin sudah tertutup LMS-nya. Bapak Ibu bisa kembali lagi di hari ketiga ini. Itu tadi adalah yang demonstrasi konseptual. Kita buka. Kemudian kita unggah. Ini caranya sama dengan tadi, add submission. Ya. Klik add submission. Kita klik add submission. Kemudian pilih kertas, choose file. Oke, demonstrasi konseptual tadi ya. Misalnya ini. Misalnya ya. Ini kemudian saya upload this file. Kemudian setelah itu jangan lupa save change. Kalau kembali ingin ngubah, diklik saja. Mau di-delete dulu, bisa juga. Oke, saya save change. Oke, hasilnya akan terlihat yang sudah terupload ini. Sekali lagi, apabila ingin edit, klik edit submission. Oke, kita akan kembali ke hari yang ketiga. Ada satu jenis tugas lagi yang mungkin berbeda. Kita lihat. Ini contoh yang kedua tadi ya. Ini contoh yang ketiga ini. Ini juga seperti ini Bapak Ibu. Ini langsung unggah. Ya, langsung unggah. Harusnya dibaca dulu ini. Eksplorasi konsep ini jelas ya. Ini cuma saya ingin nunjukin bahwa ada yang berbeda-beda jenis unggah tugasnya. Kalau ini kebetulan lengkap Bapak Ibu. Lengkap. Jadi ketika dibuka itu disampaikan sesi ini ngapain. Ya. Nah, ternyata tugasnya di sini langsung. Jadi tugasnya langsung ada di unggah tugas. Ya. Kemudian kerjakan LK. Nah ini diminta mengunduh. Kemudian disuruh memberi nama. Ya. Kemudian disimpan dalam format PDF. Ini ada sarannya ya. Kebetulan ada saran yang PDF. Kemudian silakan unggah lembar kerja di mana? Di sini. Kemudian rambu-rambu ini ada rubrik penilaian. Nah ini rubrik penilaian. Bapak Ibu bisa mendapatkan hampir semua diunggah tugas atau di demonstrasi konseptual di pelatihan PKP ini selalu ada kriteria rubriknya. Apa yang akan dinilai oleh pengampu. Ini ya, ini isinya memenuhi kriteria hanya 1,
Ini yang bagus adalah 4 kriteria lengkap. Kemudian penyampaian materi, bagaimana ini kriterianya 1, 2, 3, 4. Apakah semuanya makin bagus? Tentu kalau semua memenuhi kriteria. Inilah rubrik yang Bapak Ibu bisa jadikan pegangan kita ketika mengerjakan LK. Oke, kita unduh dulu LK-nya seperti apa modelnya. Nah, kalau ini berbeda lagi Bapak Ibu. Ternyata ini sudah ada di bawah, sudah ada di sini, tidak perlu ke halaman yang lain. Jadi terunduh di folder download. Nah, ini contohnya, ini saya udah ada di folder download. Kebetulan kalau saya ada di bawah, Bapak Ibu mungkin ada di atas ya. Berbeda-beda. Nah, ini hasilnya, bisa di editing. Ini perintahnya seperti ini ternyata. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Setelah siap, nanti Bapak Ibu bisa kembali ke tugas ini, mulai dari depan, baru klik Add Submission dengan cara yang sama yang tadi. Jadi saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwa ada LK yang memang menempel, ada yang di dalam unggah tugas ini, tinggal diklik langsung unduh, ada yang berpindah ke Google Doc ataupun Google Slide. Caranya adalah nanti kalau di Google Slide ini adalah lewat file download atau unduh. Ini file download atau unduh. Yang ini langsung diklik. Oke, saya kira itu Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu akan menemui paling tidak 3 jenis unggah tugas ya atau demonstrasi konseptual yang seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.